Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di pagi hari yang cerah ini. Seperti yang kalian tahu, video ini direkam pakai kamera handphone, jadi kualitasnya buruk. Saya harap suara saya jelas. Di episode yang membahagiakan kali ini, kita akan terjun dalam dunia spiritual. Yaitu apa? Yaitu 7 hukum Noah. 7 hukum Nuh. Kalian bisa cari tahu sendiri 7 hukum Nuh itu apa. Tapi kita akan membahas dari sisi para rabi Yahudi. Para rabi punya rencana untuk masa depan umat manusia. Jadi mereka punya sesuatu yang sangat besar untuk di masa depan, untuk kaumnya sendiri. Mereka yang menerima 7 hukum Nuh akan punya bagian di dalam dunia masa depan. Jadi orang yang percaya dengan hukum Nuh ini akan punya tempat di masa depan. Tapi orang bukan Yahudi yang tidak menerima hukum ini akan dieliminasi. Berdasarkan para rabi, kita adalah orang-orang tercepat menuju Mesias, Juru Selamat, dan dunia menerapkan hukum Nuh. Dan beberapa orang yang pernah diwawancarai di Israel mungkin, tidak salah, dia ditanya, apakah percaya suatu hari nanti Goyim? Goyim itu apa? Goyim itu orang yang bukan Yahudi, akan menjadi budak para Yahudi. Orang yang percaya dengan ini menjawab, ya, saya percaya. Itu yang tertulis di Torah. Torah itu apa? Itu Alkitab mereka, para Yahudi. Kau percaya kalau Goyim, bukan Yahudi, akan menjadi budak Yahudi suatu hari nanti? Orang ini juga menjawab, mereka harus. Berdasarkan tertulis di Torah, mereka harus menjadi budak para Yahudi. Dan orang lain juga bertanya, Goyim itu harus menjadi budak Yahudi. Apakah Goyim, orang yang bukan Yahudi, harus menjadi budak Yahudi? Orang menjawab, ya, itu yang tertulis dalam Torah. Jadi orang-orang yang percaya dengan Torah, itu percaya kalau Goyim, orang yang bukan Yahudi, itu harus menjadi budak dari orang Yahudi. Ini beberapa klip video dari para rabi yang menjelaskan betapa pentingnya menaati 7 hukum Noah dan menjelaskan bahwa Yahudi itu orang-orang terpilih. Ini rabi yang pertama, saya lupa siapa namanya. Dia berkata, kalau kau seorang penganut Nuh, artinya kau tidak percaya Yesus, tapi kau percaya Tuhan Abraham, Ishak, dan Jacob, dan kau menaati 7 hukum Nuh, kau punya tempat di dunia untuk didatangi. Rabi yang lain berkata, kalau kau tidak mematuhi 7 hukum Nuh, kau tidak punya tempat di dunia ini, dan kau harus dibunuh. Wow. Rabi yang lain juga berkata, menyembah idol, hukum mati untuk Yahudi dan non-Yahudi. Mencuri untuk Yahudi harus bayar denda. Dan mencuri untuk non-Yahudi hukum mati. Jika Yahudi makan makanan bergerak di atas piring, akan dapat hukuman dari Torah. Yang lain juga berkata, setiap orang harus menaati 7 hukum Nuh. Rabi yang lain juga berkata, dalam Torah dijelaskan, jika orang memakai mitzvah sit, setiap hari kamu akan punya 2.800 budak. Orang tersisa yang tidak mematuhi 7 hukum Nuh akan menghilang. Apa yang terjadi jika orang itu bukan Yahudi atau tidak percaya 7 hukum Nuh? 1 dari 3 harus mati segera. Perkataan para rabi lainnya, dalam Torah tidak ada namanya freedom of speech, kebebasan untuk berbicara, berpendapat. Rabi ini mengatakan jangan biarkan para nazi bicara.
Jangan biarkan non-Yahudi bicara. Kebebasan berpendapat, freedom of speech, hanya untuk para rabi dan cendekiawan Yahudi. Jadi mereka cukup ekstrim. Rabi ini juga berkata, ini seperti, saya kasih perjelas dulu. Semua perkataan tadi itu diambil berdasarkan rabi yang berbeda. Di sini saya lihat ada 9 rabi. Ini rabi ke-8. Semua teknologi modern adalah tanda-tanda bahwa juru selamat akan datang. Rabi 9. Yahudi diperbolehkan curang ke non-Yahudi, tapi non-Yahudi tidak boleh curang ke Yahudi. Diperbolehkan mengakali suatu kasus agar memastikan Yahudi mendapat keuntungan dari non-Yahudi. Jadi Yahudi akan selalu didepankan. Jadi inti dari permasalahan pembahasan kali ini adalah orang-orang yang menaati 7 hukum Noah akan mendapat kebebasan sekarang dan di masa depan. Dan orang-orang Yahudi itu punya benefit dan kebebasan dan keunggulan di mata hukum ataupun Tuhan terhadap orang-orang Yahudi. Dan banyak orang Yahudi percaya kalau orang non-Yahudi itu harus menjadi budak seorang Yahudi. Ini itu merupakan sangat menarik, karena banyak dari kaum Yahudi sebenarnya tidak percaya Tuhan. Dan kalian harus percaya bahwa tidak semua orang yang tinggal di Israel itu Yahudi. Dan banyak orang di Israel itu faktanya Yahudi tapi tidak percaya dengan adanya keberadaan Tuhan. Tapi hampir semua orang di Israel itu percaya kalau tanah suci itu adalah tanah yang dijanjikan. Apa itu? Palestina. Orang-orang Israel percaya kalau Palestina adalah tanah mereka. Faktanya tidak. Israel itu bukan negara. Organisasi. Israel itu organisasi teroris terbesar. Kartel terbesar dalam sejarah umat manusia. Terima kasih. Seperti biasanya, saya harap kebijakan teman-teman, peringatan, semua informasi yang saya sampaikan belum tentu benar. Saya harap teman-teman melakukan riset terlebih dahulu. Terima kasih.